Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Semua merasakan ada penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Ya, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Baik, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, mari kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari sebelum kita mulai acara kebaktian kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang tetap menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, Kau memberikan kesempatan buat kami untuk kami dapat bersyukur Tuhan, karena sebentar lagi kami akan memulai acara kebaktian kami, doa dan puasa. Kiranya Bapa, Kau temani kami di dalam acara ini ya Tuhan, sehingga kebaktian kami dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, tutup bungkus kami ya Tuhan, semua anak-anak-Mu, pengerja pendoa Yayasan Sola Gracia ini. Dan begitu juga ya Tuhan, saudara-saudara kami juga yang ikut bergabung di dalam acara virtual ini. Tutup bungkus ya Tuhan, semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Anak-anak kami, suami, istri kami, dan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami aman di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat peralatan-peralatan yang kami pakai, laptop kami, Android kami yang kami pakai, kiranya Tuhan suci kuduskan, sehingga alat-alat yang kami pakai dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat sahabat-sahabat doa kami yang bertugas pada hari ini. Kiranya Engkau urapi, berkati, agar kebaktian kami ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan semua rangkaian acara kebaktian kami, doa dan puasa ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami
yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kami undang mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Kami undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada sepanjang hidup kita. Sebab itu mari tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Ya, kita percaya Tuhanlah yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Hanya bersama dengan Tuhan ada sukacita. Di luar Tuhan tidak ada sukacita. Kita imani itu. Amin. Haleluya. Kembali dengan semangat, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, sumber sekalian alam, kami datang padamu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa. Di mana pada siang hari ini kami akan mengadakan ibadah Tuhan dari pelayanan Essential Grace ya Bapa. Engkau lewat kami ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Berkati ya Tuhan akan jemaat-Mu, berkati kami sekalian ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan atas negeri kami ini, di mana Tuhan acap kali terjadi akan cuaca ekstrim ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kiranya hikmat-Mu kepada pemerintahan kami dan masyarakat ya Tuhan, supaya dapat mengantisipasi akan bencana alam, supaya kami dalam keadaan aman ya Tuhan, terhindar daripada bencana alam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dan negeri kami ini Tuhan, supaya pemerintahan dapat memberantas gerakan teror, gerakan radikal di negeri kami ini ya Tuhan,
supaya negeri kami ini Tuhan aman sejahtera ya Bapa, di dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, aparat negara, TNI dan kepolisian dapat bekerja sama di dalam memberantas gerakan-gerakan radikal ya Tuhan, yang berada di Papua ya Tuhan, dan gerakan KKB ya Tuhan, supaya dapat diatasi. Bapak, dalam surah kami juga berdoa agar bangsa kami ini Tuhan dilepaskan daripada pandemi COVID-19 ini, agar mata rantai daripada penularan penyebaran COVID-19 ini dapat terputus Bapa di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Penebus kami mengucap syukur. Amin. Salam sehat, salam bagi kita semua. Saya harap saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Pagi ini, hari ini kita akan membaca dan membahas firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa melindungi kami, memberkati kami. Kami rindu firman-Mu terus memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami siap melakukan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami terus menjadi bersinar di tengah-tengah kegelapan, membawa damai di tengah-tengah pertengkaran. Urapi kami pakai hamba-Mu, Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz.
Saudaraku, doa mengubah segala sesuatu. Mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah kutuk menjadi berkat. Bahkan mengubah sakit menjadi pemulihan, kesembuhan yang luar biasa. Raja Hizkia adalah raja ke-13 di negara Israel. Raja ini luar biasa. Dia benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, menghancurkan tiang-tiang berhala, menstop okultisme di daerah Israel. Lalu dia mendirikan kembali penyembahan kepada Tuhan, mezbah kepada Tuhan. Ada puji-pujian yang dahsyat pada saat Raja Hizkia memuji Tuhan. Bahkan dilibatkan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang duduk di jabatan yang sangat strategis. Diajak seluruh rakyat ini berdoa. Imam-imam membuka bait Allah, membacakan kitab-kitab Taurat, luar biasa. Namun kita melihat bahwa Hizkia juga mengalami tantangan, sakit barah. Kita ingat bagaimana tulah yang ke-6 adalah tulah barah, dan setelah 2 hari atau 3 hari akan meninggal. Atau boleh diidentikan pada zaman sekarang, penyakit barah itu adalah seperti penyakit kanker, saudara, penyakit kanker yang mematikan. Tetapi kalau kita lihat dari 2 Raja-Raja 20 ini, ada vonis dari Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita baca ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Seharusnya kalau ada orang sakit, dilayani, kita berempati, kita berdoa bersama, memberikan pengharapan, penguatan kepadanya. Tetapi kali ini dikatakan, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini, saudara, vonis yang sangat-sangat menekan Hizkia. Kemanakah dia berlari, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, dia butuh Tuhan yang luar biasa. Dia tidak memberontak, dia tidak mencari pembelaan, bahkan dia tidak putus asa. Tetapi yang dilakukannya adalah, kami perlu Kau Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, meratap di dinding, meratap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia tidak mencari kekuatan kepada dukun, atau pergi ke alternatif lain, atau menyalahkan Tuhan. Tetapi yang pertama dilakukannya adalah memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Kata dinding berarti seperti jalan buntu, saudara. Tapi pada saat ada jalan buntu, Tuhan pasti membantu. Amin. Ini harus kita pegang, saudara. Kalau Tuhan yang mengutus Hizkia di Israel, pasti Tuhan yang mengurusnya, pasti Tuhan yang menguatkannya, saudara. Ini perlu kita pegang, ya, mukanya ke arah dinding.
berarti. Tuhan, pada saat tidak ada lagi kekuatan bagiku, aku lemah secara fisik dan aku divonis akan mati. Aku sudah ada di dinding ini Tuhan, tidak ada lagi jalan, sudah tertutup pintu bagiku. Tapi aku berseru kepadamu karena Engkau kekuatanku yang sangat terbukti, dan Engkau dapat menyembuhkan aku dari penyakit yang sangat-sangat parah ini. Dan inilah kesempatanku membuktikan bahwa ada Tuhanku jauh lebih dahsyat dari penyakitku, yaitu Allah Yahweh yang luar biasa. Dialah Tuhan kekuatan yang menyembuhkan aku. Dia adalah Jehovah Rafa, menyembuhkan kita. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Shalom yang akan memberikan damai. Bahkan dia adalah Jehovah Nisi, menjadi bendera kemenangan bangsa ini ketika ada bangsa lain yang akan menguasai bangsa ini, atau ketika Raja Asyur mau menguasai Israel pada zaman itu. Dia jawab dengan iman, saudara. Ya, karena Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari, maka dia pasti selamat. Saudara, ini yang dilakukannya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan tangisan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Lalu ada jawaban dari ayat 5. Tuhan katakan, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Wah, saudara, ada 6 jawaban doanya pada saat dia meminta kesembuhan, pada saat dia berseru kepada Tuhan, saudara. Ya, luar biasa. Dikatakan di sini, telah ku dengar doa. Luar biasa. Nah, saudara, Tuhan tidak melupakan kita. Ya. Tidak pendek tangannya untuk menolong kita. Ya. Telinganya tidak tertutup bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Dan Tuhan berkata, telah ku dengar doa. Ya. Yang kedua, telah kulihat air mata yang mengandung ketakutan, kecemasan. Ia mengandung persoalan, saudara. Di dalam air mata itu diubah Tuhan nanti menjadi mata air. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Karena ketakutan bangsa Israel, ada trauma yang dalam, penyakit bara, setelah 3 hari akan meninggal. Tapi Tuhan katakan, pada hari ketiga aku menyembuhkan engkau. Ya. Dan engkau pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan memagari engkau kota ini dari tangan Raja Asyur. Wah, luar biasa, karena engkau keturunan Daud. Di mana dari Taruk Isai, Daud akan datang juru selamat yang menyembuhkan kita, yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di mana Tuhan Yesus adalah mujizat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Bagaimana ketika ada ponis-ponis dokter, ponis rumah sakit, kita kena cancer, kita kena penyakit COVID, kita kena penyakit stadium 3, stadium 4, atau penyakit terminal,
islands yang sangat-sangat menakutkan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara. Mazmur 118 ya, ayat 17 dan 18. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Memang Tuhan sudah mengajar aku dengan benar, dengan maksud kebaikannya, dan aku akan menyaksikan nama Tuhan. Katakan dalam setiap penyakit, dalam pergumulan yang sangat berat, aku tidak akan mati tapi hidup. Saudara, iman yang mengalahkan tantangan, iman berani bertindak dengan doa kita, dengan pengharapan kita bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, apa menjadi tanda baginya bahwa dia akan disembuhkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, ayat 9, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Saudara, Hizkia berkata itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Dan benar-benar bayang-bayang itu mundur 10 tapak ke belakang. Bayang-bayang kematian sudah mendekati Hizkia. Bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang lembah kekelaman, bayang-bayang maut sudah menghantui Hizkia, saudara. Tetapi itu mundur dari hadapannya. Mundur, saudara. Artinya mundur 10 tapak ke belakang, 10 langkah ke belakang. Bahwa bayang-bayang maut itu jauh dari Hizkia. Hizkia dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku yang sangat terbukti. Barangkali saudara ada penyakit, ada ketakutan seperti bayang-bayang maut yang siap menghantam kita, menghancurkan kita, mengintimidasi kita. Bahkan itu yang membuat kita siang dan malam didakwa, dan rontoklah seluruh kubu pertahanan kita, kekebalan kita anjlok, saudara. Tapi berdoalah, berserulah kepada Tuhan, pasti ada jawaban, sehingga bayang-bayang kematian itu, ketakutan itu mundur. Sekarang sudah mulai COVID, bayang-bayang ketakutan sudah mulai mundur. Mari terus kita berdoa. Mari terus kita jaga protokol kesehatan. Mari kita terus waspada, berseru kepada Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu menjadi baik. Tuhan yang bertindak di dalam hidup. Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Bagaimana saudara kami? Apakah di antara saudara kami ada mengalami seperti Hizkia? Atau ada anak kita atau keluarga kita, ada penyakit yang belum kunjung sembuh sampai hari ini? Belajar kita dari Hizkia. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Berseru kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan berkata kepada kita, telah kulihat air matamu, aku akan menyembuhkan. Telah kujawab doa, aku mendengarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saudara, luar biasa. Kalau ada Tuhan berkata hari ini, berapa tahun lagi aku akan memperpanjang usiamu? Bagaimana jawaban kita, saudara? Tuhan yang mempunyai hari-hari kita, masa depan kita, bahkan masa lalu kita. Jangan takut, saudara.
Tuhan memperpanjang usia kita dengan harapan bahwa kita harus berguna. Kita pergi ke bait Allah, kita hadir seperti Hizkia, meruntuhkan tiang-tiang berhala. Dia berguna bagi manusia, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dia tidak memposisikan diri sebagai Tuhan yang pantas dihormati, tapi dia tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Maka Tuhan menempatkan dia di tempat yang utama. Tetaplah belajar dari Hizkia, tetap berseru kepada Tuhan seperti Hizkia, maka Tuhan menjawab doa segala sesuatu. Saudara, barangkali ada di antara saudara-saudara kami yang sangat butuh topangan doa. Kami dari Yayasan Sola Gratia berdoa bagi saudara, meskipun secara virtual. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Tuhan itu hadir di mana-mana. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman yang telah menyapa kami pada saat ini. Kami belajar dari Hizkia. Dia mengandalkan Tuhan. Pada saat dia divonis Tuhan akan mati, tapi dia tidak menyerah. Karena dia tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada penyakit. Ini kami, Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu, berkati kami, urapi kami. Kalau ada saudara kami yang sedang sakit, kami berdoa, berkati dia Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan dia, kuatkan dia. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, tapi dia terus berseru bahwa Tuhan kekuatan kami yang sangat terbukti. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami disembuhkan. Saudara kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman ini, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat.